Ini hitam-hitam ini kayak orang bukan ini. Astagfirullahaladzim. Membusuk. 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 Iya. Astagfirullahaladzim. Masya Allah. Banyak manusia. Kalau di syuting takutnya ini loh, pelanggaran kok. Iya. Udahlah yuk. Ih, Biar aja, Om. biarin aja jangan di syuting. Ini lagi. Mayat, mayat, mayat. Ya ampun. Lagi pada ngapain? Mayat ini ya. Shh, nggak duduk, ini orang gila mungkin. Punten. Mati, udah mati ini ya. Oh, masih hidup. Ah. Namanya siapa tadi? Minem. Minem. Terus sih bapaknya siapa namanya? Sardi. Oke, baik-baik. Sahabat semuanya, barangkali di antara kalian yang saat ini sedang mengalami kehidupannya kurang nyaman, rumah tangga tidak harmonis, rezekinya seret, usahanya susah, sering malas-malasan, dan sering sakit-sakitan, bisa jadi kalian sedang diserang atau diliputi oleh energi negatif yang ada dalam diri kita, dalam tempat usaha kita, dan lain sebagainya. Saya tawarkan satu metode, ini garam ruqyah, untuk meruqyah diri, untuk meruqyah tempat usaha, sehingga akan membuka portal-portal yang meliputi kita, portal energi negatif, sehingga nanti akan lancar kembali rezeki dari berbagai sumber, pikirannya ayam tentrem dan semakin nyaman. Yang berminat silakan hubungi Bang Admin yang tertera di sini, dan semoga kalian sukses selalu. Terima kasih. Wah, airnya bening sangat nih. Nih, airnya bening, sejuk, adem. Baik teman-teman, kita mulai perjalanan di kiri jalan. Mari kita hadirkan kesadarannya. Setelah seneng, hadir penuh saat ini, sekarang nikmati kekinian ini, guna bertelusur ke sana itu, ke area ujung sungai ini, yang katanya itu ada apanya tuh, tempat pesugihan ya. Bolehlah dikatakan seperti itu, karena banyak orang melakukan merenung, nata pikiran di sini. Kalau orang mendapatkan pulungnya atau petunjuknya, maka kehidupannya akan selalu beruntung gitu. Yuk, masuk aja yuk. Kita kaji, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Waduh, dalam tapi nih. Dalam. Wah, mau nggak mau harus kecebur nih. Kalau kata orang Indonesia, kecian ini ya. Ya iya. Ya makanya itu. Oke. Nah. Yuk ke sini nih. Kita bisa lihat dari segala apa yang dipertontonkan oleh Tuhan dari segala penciptaannya ini, tentunya tujuannya baik buat kita. Tetapi kita hadirkan dulu kesadarannya, betul-betul hadir utuh ya, biar mudeng ya. Nih. Mari kita membaca Iqra dari bahasa alam ini. Ini adalah sungai. Sungai yang tidak pernah berhenti, airnya terus mengalir. Nah, ini ya, dan bening. Kita maknai ya, karena ini makna ya, maknai sebagaimana Allah selalu mengalirkan rezeki tanpa henti ya. Nah, cuma kadang-kadang kita sendiri yang memblokirnya. Selalu justru mencurigai alam, mencurigai Tuhan ya. Nah, maka dari itu yuk kita izinkan untuk bening, pikirannya seperti bening ini nih. Nah, karena apa, rezeki itu akan selalu mengalir ke hati yang bening, bukan hati yang kotor. Nah, lihat batu ini nih. Batu ini adalah sebagai penghambatnya, sehingga alirannya tidak lancar. Ditutup oleh batu ini nih ya. Nah, ini sebagai penggambaran saja. Ini adalah rasa khawatirmu, rasa panikmu, sehingga menghambat rezekimu sendiri.
Maka dari itu yuk kita izinkan totalitas rezeki supaya mengalir melalui kita, dan kita pun alirkan lagi kepada orang lain supaya selalu dialiri kontinu. Sebagaimana air ini pergi ke laut, sampai laut menguap lagi menjadi hujan ke sungai lagi, dan seterusnya akan mengalir melalui kita. Nah yuk, jadi nggak pernah kekeringan tuh. Ya lewat sini. Duh dalam, tapi nih dalam ya. Tapi mau nggak mau kayak harus terjun nih. Iya. Bisa berenang ini Ya iya. Assalamualaikum. Punten. Nih banyak lamat-lamatnya nih. Aduh. Tapi gimana lagi nih, jalurnya cuma ini. Gak ada jalur yang lain. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nih. Oke. Alhamdulillah. Wah. Sini. Yuk. Sini. Nah. Alhamdulillah. Nih. Sini nih. Hati-hati. Nah. Aduh. Kita saya tahu maksudnya tempat di mana ini. Ini ke sampai ujungnya ini supaya ini apa? Ketemu titik di sana mungkin yuk. Ya. Iya ini apa banyak lamat-lamatnya nih. Apakah di ujung sana mungkin gitu? Kita cek dulu sini yuk. Kita cek dulu. Kita cek dulu. Mungkin ini salah satu tempat ini. Tempat di mana orang-orang yang melakukan ritual. Karena di sini tuh bukan cuma satu dua. Ini sejak zaman ke zaman. Maksudnya ini sejak sebelum dicetak uang ya, pun sudah ada di sini sudah pada bertapa di area sini. Saja ke bagian sana. Tempatnya juga oke ya, bagus ya. Tempatnya bagus nih buat ini, cuma kayak gini nggak ada guanya. Apa di situ gua bukan tuh? Tuh gua tuh. Katanya di gua ada guanya kan? Yuk. Nah, Assalamualaikum. Nah, ini nih. Katanya di sini ada goanya apa mungkin apa? Apa sebelah sini tuh? Itu gua bukan? Bukan, tapi kayak penambahan. Ini kayak penambahan ya. Jadi tempatnya tuh. Ya iya, batu unik ya. Ini memang tepat cocok untuk apa namanya itu? Ngadem ya, ngadem. Jadi untuk supaya adem pikirannya gitu maksudnya. Di sini nih, jadi ada yang mengganggu. Di sini ada suara apa deras air tuh. Nah ini enak di sini. Yuk bakal sana yuk. Nah dulu nih, ini juga bagus-bagus ini kan. Tapi itu kayak orang bukan? Sebentar. Ini kayak orang deh. Itu kayak orang tuh. Ini kayak orang. Ini. Ini hitam-hitam ini kayak orang bukan ini. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Hah? Membusuk. 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 Iya. Astagfirullahaladzim. Masya Allah. Banyak manusia. Kalau di syuting takutnya ini loh, pelanggaran kok. Ya. Udah lah yuk. Biar Biarin aja, Om. aja, jangan di syuting. Tahu ya. Iya, mau kayak gitu keadaannya udah. Ya iya, makanya itu. Bismillahirrahmanirrahim. Hah? Sini. Hah? Apa tuh?
Ini lagi. Mayat, mayat, mayat. Ya ampun. Lagi pada ngapain? Mayat ini ya. Kita duduk, ini orang gila mungkin. Assalamualaikum. Pada ngapain, Pak? Bu? Ini laki-laki perempuan. Laki-laki perempuan. Kita dulu. Punten. Mati, mati ini ya. Bu masih hidup. Kita dulu. Punten. Oke. Kamu dengar suaranya enggak? Kita cek dulu, maaf, Bu, Pak. Lagi pada ngapain di sini, Pak? Iya. Iya. Gini. Sebelumnya kami mohon maaf bila mengganggu panjenengan semua. Perkenalkan, saya Tarto. Saya dari Cilacap. Ini lagi pada ngapain di sini? Iya. Iya, maaf nih, karena gini, bukan maksudnya saya ingin mengganggu panjenengan, tapi gini, kan saya datang ke sini tujuannya tadi untuk berpikir jalan. Memang saya dengar karena ada orang di sini katanya. Justru itu saya kepengen bertemu jenengan. Iya. Maaf nih. Bukan apa-apa. Maksudnya menyangkut privasi barangkali. Saya pengen tanya, sebenarnya tujuannya pada ngapain sebenarnya gitu loh maksudnya. Bukan begitu. Siapa tahu jenengan itu butuh bantuan. Sudah berkeluarga kan? Ini suaminya. Sampai kayak gini keadaannya, apa gak bawa salin? Gak bawa salin kayak gini? Enggak. Nah, terus enggak makan. Lagi tirakap. Gini. Sebenarnya yang nyuruh tirakat itu atas kemauan sendiri ataukah ini dari gurunya gitu maksudnya, maaf. Iya, nggak apa-apa, cerita aja nggak apa-apa, cerita aja ya. Namanya siapa tadi? Minem. Terus si bapaknya siapa namanya? Sardi. Oke, baik. Ya, baik, ceritain aja dulu, ceritain. Ya. Berarti sebelum ke sini kalian berdua itu lagi terlilit ekonomi, gampangnya lah ya, terlilit hutang. Nah, terus datang kepada seorang kiai, gampangnya lah, kesepuhan gitu, dan diarahkan untuk datang ke sini. Datang ke sini ngapain? Untuk tapi gini, selama ini sudah berapa lama di sini, maaf? Ya ampun. Tapi makannya gimana? Ini ya teman-teman ya. Di sini atas arahan seorang yang pintar, gampangnya lah ya, untuk datang ke sini di pinggir kali katanya nanti akan mendapatkan rezeki gitu katanya, mendapat rezeki. Tapi selama ini belum dapat apapun. Jadi kenapa nih masih bertahan terus di sini sampai nunggu kapan? Sampai kapan? Iya. Jadi tidak akan pulang sebelum mendapatkan ini. Ya ampun. Baik ya, mari kita kasih bersama-sama. Ini teman-teman, bukan maksudnya apa-apa. Inilah yang dinamakan mensabotase diri ya.
mensabotase diri itu adalah orang yang putus asa, bukannya pasrah. Katanya pasrah tapi putus asa, mensabotase diri, menyiksa diri, sehingga seperti ini keadaannya bukannya mendapatkan solusi tapi malah justru semakin parah keadaan seperti ini. Nah, tapi gini, memang betul arahannya si orang tua itu memang betul ke sini. Tetapi di sini untuk berpikir, maksudnya maaf nih, yang bukan menggurui, maaf ya, maaf, tapi untuk kebaikan bersama-sama. Gini, untuk bertapa maksudnya, tapi untuk berpikir di pinggir kali, tidak harus bertapa ya. Baik sehari 2 hari, di situ ada petunjuk dari tadi, dari air yang mengalir tadi, beningnya air. Ini adalah sebuah istilah bahasa alam untuk kita mau dialiri. Kita selama ini memblokir rezeki. Nah, caranya bagaimana? Tuh, air yang bening itu, lihat ya. Maaf nih. Jadi airnya bening berarti menandakan Tuhan sedang berbicara. Kita harus membeningkan hati kita, membeningkan pikiran kita. Terus adanya batu-batu yang menghalangi itu adalah rasa khawatirmu, rasa khawatir kita. Yuk hilangkan khawatirnya supaya selalu lancar dialiri terus, karena Allah itu selalu mengalirkan rezeki. Tetapi sekarang tidak percaya pada kalian. Tidak percaya karena apa? Karena kita selalu menambahkan rasa khawatir, rasa ketakutan sehingga tidak dialiri. Maka yuk selaraskan kepada alam yang ada. Kita rendahkan ego, kita beningkan hati, bersihkan hati, maka akan basah. Maka akan selalu luber, debit rezeki, volume rezeki akan selalu lancar. Maka sarana juga harus dialirkan. Ketika kita mendapatkan rezeki, dialirkan lagi, jangan pelit-pelit supaya kita dipercaya. Gitu maksudnya dari bahasa alam itu. Iya, itulah petunjuk yang nyata. Petunjuk itu kalau mau mempraktekkan, insya Allah lah. Jadi Allah itu betul-betul akan mengalirkan kepada kita. Tanpa semoga kalau kita mempraktekkan itu, itulah bahasa alam, petunjuk buat kita. Namun kita tidak tidak nyandak tadi bahasa tadi ya. Makanya beliau Sunan Kalijogo bertapa di pinggir kali. Itu adalah salah satunya untuk bisa mengendalikan nafsu, aliran air, aliran darah, aliran udara dalam diri kita juga harus dikendalikan. Percaya totalitas. Kita maafkan semua orang, kita hidup rukun, tetangga selalu menanamkan rasa kasih sayang kepada sesama, pasti rezeki itu betul-betul akan mengalir kepada kita totalitas ya. Iya. Ya sekarang ganti programnya. Yang selama ini programnya seperti itu, program harus kerja keras, harus khawatir, ini maksudnya seperti itu, diganti bahwa rezeki itu mudah, selalu mengalir. Kita hanya siap atau tidak gitu loh. Yuk kita siapkan, kita menyiapkan diri wadahnya, gitu maksudnya. Kira-kira paham kan nih? Paham. Nah berarti kan sudah mengalami, tinggal kita membuka aja ya. Sudah punya anak belum? Sama baik. Oh, sama baik anaknya. Tuh kan daripada kayak gini kan nanti mensabotase diri namanya, menyiksa diri. Udah, kalau begitu kita pulang aja ya. Izinkan kita untuk dialiri, hilangkan ketakutannya, hilangkan khawatirnya. Seperti tadi air tadi, yuk beningkan hatinya, beningkan pikirannya. Jadi apa ya? Kita izinkan untuk menjadi gravitasi rezeki melalui gravitasi batin kita. Gravitasi batin, yuk untuk percaya penuh. Insya Allah betul-betul rezeki akan mengalir melalui kita ya. Ya, gini aja deh. Kalau nanti belum paham, silakan nanti dikaji lagi. Bisa menonton film kami ada videonya di Sanepa Channel ataupun di Kiasan Misteri. Insya Allah ini akan menuntun kita, betul-betul menuntun kita praktekan gitu ya. Nanti dikasih itu ya, Mak. Oh ya, alamat ya. Iya, nanti dikasih sedikit apalah dari Garam Rupiah, itu ada
uangnya dikasih berapa lah gitu maksudnya. 5 juta cukup ya? Berapa? 5 juta kasih. Oh, cukup. Ya kasih 5 juta. Iya. Yaudah kita pulang aja yuk, Pak. Rumahnya di mana rumahnya, Pak? Oh ya nggak apa-apa, kita anterin aja. Kita yuk yuk sini. Nanti kita mandi dulu sana. Bawa salinnya ada, salin ini. Ada ya. Ada ya. Yuk ke sana yuk. Sini. Alhamdulillah sini ya. Akhirnya mudeng juga ini. Iya, alhamdulillah mudeng juga. Yuk. Lewat sini. Berarti pemahamnya sampai di sana ini ya. Selama ini salah paham. Hanya menunggu-nunggu keajaiban, tapi kitanya gembrungsung terus. Bisa Pak ya? Sini yuk. Alhamdulillah. Tadi mana tongkatnya? Ini tongkatmu ini. Aduh. Tongkat sakti ini. Ada mantranya itu ya. Iya. Yuk. Sini Pak, tenang aja. Suami istri ini ya. Ya, iya. Anaknya. Ya. Alhamdulillah. Nanti suruh mandi dulu, terus kasih makan, terus diganti, nanti kasih uangnya, kasih mau mat ya. Yuk. Alhamdulillah. Sahabat semuanya, lihatlah aliran air ini ternyata keruh sekali. Keruh ini berasal dari pengendapan-pengendapan yang terbawa oleh arus aliran ini. Nah, jangan biarkan energi negatif menguasaimu. Energi negatif menguasai sehatmu, menguasai semangatmu, menguasai suksesmu. Insya Allah dengan metode air garam ini bisa menjebol portal-portal energi negatif sehingga akan lancar kembali dari pengendapan yang tanpa kita sadari. Silakan hubungi Bang Admin saja yang tertera di sini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih.